Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi kita di malam hari ini di dalam ibadah online, ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga, Rabu 8 September 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah namamu, kekal di surga selama-lamanya. Engkau Allah yang setia memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Terkhusus hari ini Tuhan, Kau boleh melawat kami dari pagi hingga kami boleh ada di malam ini, dan kami boleh ada dalam persekutuan yang indah ini. Ini semua semata-mata karena kasih-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti firman-Mu ini, dan kami benar-benar dapat melakukan dan ejawantahkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, ampuni dosa kami. Bersabdalah, kami siap mendengar sabda. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 20 sampai 24. Kitab Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai 24. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpahkan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang di dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca firman ini. Terlebih-lebih kita dapat melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang janda tentunya tidaklah mudah. Janda yang mempunyai seorang anak dengan keadaan yang serba susah tentunya sangat memprihatinkan. Bacaan kita ini tentang Nabi Elia yang bertemu dengan janda yang ada di Sarfat, daerah dekat Sidon. Kalau kita lihat bacaan sebelumnya dari ayat 7 sampai ayat ke-19, di mana Allah menyuruh Elia setelah habis dari sungai Kerit dalam persembunyiannya dari Raja Ahab, Allah memerintahkan dia untuk pergi ke daerah Sarfat di Sidon untuk bersembunyi dan menetap tinggal di sana untuk beberapa hari. Dan di sana Allah akan memakai seorang janda untuk memelihara kehidupan Elia. Di mana sebelumnya kita tahu bahwa Elia ini juga disuruh Allah untuk pergi bersembunyi dari kejaran Raja Ahab ke bagian timur di sungai Kerit. Di sana Allah juga memerintahkan kepada burung-burung gagak untuk memberi makan Elia lewat roti dan daging. Dan dia akan diperintahkan untuk meminum air dari sungai Kerit itu. Setelah sungai itu kering, Nabi Elia maksud saya, dia beranjak dari sungai Kerit yang dekat di sungai Yordan itu, karena sudah kering,
Dia pergi karena diutus lagi Allah untuk pergi ke daerah Sarfat. Di sana dia akan menemukan seorang janda, dan janda ini yang akan memberi dia makan dalam perjalanannya dan pelariannya dari Raja Ahab ini. Kita tahu bahwa dalam bacaan ini, janda yang ditemui oleh Nabi Elia ini adalah janda yang tidak hanya miskin, tetapi sangat melarat. Dikatakan bahwa yang diempunya atau yang ada pada janda pada saat itu adalah hanya segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-bulinya. Dan itu pun dikatakan di ayatnya yang ke-13 dan 14 bahwa setelah dia makan, dia mengolah tepung dan minyak itu menjadi roti, dan dia akan memberikan kepada anaknya dan dia untuk makan, maka setelah itu mereka akan mati. Jadi persediaan itu hanya untuk 1 hari atau 1 kali saja. Tetapi Elia membawa pesan kepada perempuan atau janda ini bahwa Allah akan memeliharanya. Di mana Elia di ayatnya yang ke-13 dia mengatakan bahwa janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau bawa buat bagimu dan bagi anak. Jadi janda ini mengikuti keinginan dari Elia, padahal dia tahu bahwa persediaannya hanya untuk dia dan anaknya. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan Allah Israel akan memeliharanya. Kalau kita baca dari bacaan kita pada malam hari ini, di ayat yang ke-12 di situ dikatakan oleh perempuan ini, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Jadi dia sudah tahu bahwa Allah Israel ini adalah Allah yang berkuasa, yang hidup dan yang punya kuasa. Mungkin kalau bisa dilihat cerita atau mungkin sebelumnya tidak dikatakan dalam Alkitab, tetapi mungkin Allah sudah bertemu dengan janda ini bahwa dia akan memelihara janda ini melalui seorang nabi yang bernama Elia, sehingga ada suatu keyakinan yang tumbuh menjadi iman baginya bahwa pada saat Elia bertemu dengan dia dan meminta minum, dia sangat bersuka cita karena dia merasa bahwa hanya untuk sekedar minum saja dia dapat menyiapkan. Tetapi ketika Elia meminta sedikit roti, maka disitulah terjadi suatu kekhawatiran dari seorang janda ini. Tapi ketika Elia mengatakan, jangan takut, buatkanlah dulu bagiku dan kemudian buatlah bagi engkau dan anakmu. Janda ini merasa bahwa dia percaya bahwa dia akan dipelihara oleh Allah Israel, karena dia sudah dijanjikan untuk bertemu dengan seorang nabi yang bernama Elia, dan sungguh pertemuan itu terjadi. Tetapi sebagai manusia mungkin pasti ada rasa khawatir dalam diri janda ini, bahwa apakah ketika saya memberikan makanan terakhir saya ini kepada orang ini, saya masih bisa makan dengan anak saya atau tidak. Tetapi yang terjadi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, roti dan minyak yang tadi hanya segenggam dan sedikit dalam buli-buli itu tidak habis, tidak akan pernah habis, dan minyak pun tidak berkurang sama sekali. Jadi mereka dihidupi selama berhari-hari oleh segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli. Ini dahsyat kuasa Tuhan, bahwa Tuhan membuat suatu mujizat yang luar biasa yang dialami tidak hanya oleh Nabi Elia, tetapi oleh janda. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Sidon ini merupakan Sarfat ini merupakan bagian dari Sidon, di mana kita tahu bahwa Raja Sidon ini adalah mertua dari Ahab.
bapa dari Isabel. Isabel ini adalah seorang penyembah berhala. Dia menjadi istri dari Raja Ahab, dan Ahab pun ikut menyembah Baal. Dan Allah memakai Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab bahwa Allah marah dan Allah akan murka dan tidak akan menurunkan hujan ke tanah itu selama 3 tahun 6 bulan lamanya. Jadi Sidon ini merupakan daerah di mana banyak orang yang menyembah Baal. Ya, mungkin termaksud juga janda dan anaknya ini. Tetapi Tuhan pakai dia menjadi suatu perantara untuk menyatakan kuasa. Di dalam bacaan kita, ayatnya yang ke 20 sampai 24 itu adalah doa. Doa Nabi Elia ketika anak dari seorang janda ini bisa dikatakan sekarat dan hampir mati karena sudah dikatakan dia sakit keras dan tidak bernapas lagi. Janda ini merasa sedikit agak marah dan dia mengatakan kepada Elia di ayatnya 19, di ayatnya yang ke-18. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Jadi pada saat anaknya sakit sekarat dan bisa dikatakan ya hampir mati, dia sedikit kecewa kenapa Allah Israel ini membiarkan terjadi. Tetapi di ayatnya yang ke-20, Elia yang sesudah ayat 19 anak ini dibawa ke lantai 2, dan di situ di ayatnya 20 Elia berseru kepada Tuhan dalam doanya. Doanya adalah doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti halnya bahwa dia memposisikan bahwa yang terjadi saat itu adalah dirinya sendiri yang tertimpa oleh musibah. Dia berseru kepada Tuhan agar anak ini dikembalikan nyawa. Dan Tuhan menjawab doa Elia. Dia mengembalikan nyawa, memulangkan nyawa anak itu, dan anak itu pun kembali sembuh. Dan Elia membawa anak ini turun dan diserahkan kepada ibunya. Dan perempuan itu akhirnya percaya bahwa Elia adalah abdi Allah yang diutus Allah, dan firman yang dikatakan olehnya adalah benar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Elia adalah utusan Allah, nabi yang hidup sangat akrab dengan Tuhan, sehingga di ending dari kisah Nabi Elia, dia tidak mati, tetapi dia diangkat naik ke surga dengan kereta api. Sungguh luar biasa yang dialami oleh Elia. Kita pun sebagai orang percaya tentunya menginginkan hal seperti itu, yang diangkat langsung oleh Allah tanpa melalui kematian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari kisah janda pada malam hari ini, bahwa di tengah kesengsaraan, di tengah penderitaan yang dia alami, dia masih memegang suatu harapan bahwa Allah Israel akan menjamin hidupnya, memberkati hidupnya. Bekali mujizat yang dialami oleh janda ini merupakan bukti bahwa Tuhan setia pada perkara-perkara yang kecil dan besar. Bahkan Tuhan pun memberkati orang yang mau hidup seturut kehendaknya. Karena Tuhan pakai janda ini untuk memelihara Nabi Elia.
dan Tuhan menjanjikan untuk memberkatinya. Mungkin janda ini menjadi saksi dan dia menjadi orang yang memberitakan kebenaran Tuhan di negerinya, di Sidon, daerah Sarfat. Di sana mungkin orang-orang mengenal Allah Israel melalui mujizat, melalui kesaksian yang disampaikan oleh janda ini, karena dia mengalami langsung bagaimana Tuhan memberikan suatu hal yang luar biasa dalam hidupnya, yang dia merasa bahwa putus asa. Mungkin setelah makan roti terakhir itu dia akan mati, tetapi Tuhan menjanjikan berkat yang melimpah dalam kehidupan janda. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID saat ini, tentunya kita pun juga sebagian besar merasakan dampak dari corona. Banyak yang tidak memiliki penghasilan, bahkan ditambah dengan pergumulan di dalam keluarga, menjadikan kita semakin merasa menderita. Tetapi di lewat bacaan ini kita diingatkan bahwa rencana Tuhan pasti akan nyata, dan kita harus mengimani itu, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya, karena janjinya setia. Dia akan memberkati dan memelihara anak-anaknya yang hidup setia kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, jangan kita pernah meragukan sedikit pun kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan, penderitaan yang kita alami hari ini, pergumulan hidup yang kita alami hari ini, semua tidak melebihi batas kemampuan kita. Semua pasti akan ada jalan keluar, jawaban dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Untuk itu mari kita terus berpengharapan dan berpegang pada janji setia Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhan kita akan diberkati. Bapak Ibu jemaat ini kasih Tuhan, situasi kondisi saat ini juga kadang membuat kita tidak hanya menderita, tetapi bisa saja mental kita, bisa saja orang-orang menjadi stres oleh karena keberadaan ini. Dan yang menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan. Kalau ini kuat, firman Tuhan ini kuat, maka niscaya kita tidak akan pernah mengalami hal-hal yang bisa membuat kita stres, yang bisa membuat kita putus asa. Kalau kita sudah mengimani Dia sebagai Allah, maka jangan pernah meragukan kuasa-Nya. Allah ini, Dia hidup dari awal sampai sekarang, bahkan selama-lama. Adakah kuasa yang seperti itu? Untuk itu, sebagai orang yang beriman kepadanya, yang percaya kepadanya, mari kita tunjukkan sikap hidup iman kita yang setia dalam segala perkara, baik itu perkara besar maupun perkara kecil. Jangan pernah kita mau mengandalkan dunia ini, mengandalkan kehebatan orang-orang, karena tidak ada satupun kuasa, bahkan dunia, yang bisa menawarkan kehidupan kekal bagi kita. Tetapi Allah, Dia menjanjikan hidup yang kekal bagi kita. Jika kita mengikuti dunia, maka binasalah hidup. Mari kita percayakan seluruh kehidupan kita di dalam rancangan Tuhan, dan Tuhan akan merancangkan yang terbaik bagi kita.
Dan ingatlah, tekunlah di dalam doa, dan tekunlah di dalam membaca firman Tuhan. Tetapi ingat, lakukanlah kehendak. Karena tanpa melakukan kehendaknya maka sia-sialah kita sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman.